Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Aplikasi Pengendali Lampu Menggunakan Teknologi Arduino Berbasis Android. Namun sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Selinti Siramping dengan NIM 2061196. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi terutama dalam bidang mobile application, maka kebutuhan akan penggunaan alat berbasis Android terus meningkat. Dengan perkembangan tersebut, semakin banyak orang yang membutuhkan aplikasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung akan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita dituntut untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana untuk merancang sebuah pengendali lampu berbasis Android menggunakan Arduino. Batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu relay lampu yang digunakan adalah relay 6 channel 5 volt. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik adalah sensor ICS-7212. Kemudian lampu yang diuji coba pada penelitian ini adalah lampu pijar sebanyak 4 buah, lampu LED 1 buah, lampu HLAY 1 buah, lampu CVL 1 buah. Tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan aplikasi pengendalian lampu berbasis Android menggunakan teknologi Arduino. Yang kedua, dapat memanfaatkan smartphone Android untuk mengendalikan lampu menggunakan perangkat Wi-Fi. Manfaat penelitian, yaitu menghasilkan aplikasi pengendali lampu jarak dekat maupun jauh berbasis Android yang dapat memudahkan user dalam mengontrol lampu dan tampilan aplikasi dalam bentuk dinamis, di mana user bebas memilih saklar lampu sesuai kebutuhan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Metodologi peneliti terdahulu. Ada 5 peneliti terdahulu. Yang pertama, Aditya Irvana Handoko tahun 2017 tentang prototipe pengendali lampu panggung menggunakan web browser melalui jaringan lokal berbasis Arduino. Yang kedua, Muhammad Nur Halfian tahun 2018 tentang menghidupkan lampu dengan saklar toggle berbasis Arduino Uno secara analog. Yang ketiga, Pacur Purnama dari tahun 2019 mengenai pengendali lampu menggunakan Bluetooth dengan microcontroller Atmega 8. Yang keempat, Nurdin Purnawan Erwin tahun 2019 tentang dashboard Android pengontrol lampu menggunakan jaringan Bluetooth. Yang kelima, Haji Santoso tahun 2018 tentang aplikasi pengendali lampu menggunakan teknologi Arduino berbasis Android. Kerangka pikir. Yang pertama, masalah. Bagaimana untuk merancang sebuah pengendali lampu berbasis Android menggunakan Arduino yang melalui Wi-Fi. Kemudian solusi, memanfaatkan smartphone Android untuk mengendalikan lampu menggunakan Arduino. Implementasinya yaitu Unity, pengujiannya yaitu melakukan pengujian dengan menggunakan teknologi Arduino berbasis Android. Kemudian hasilnya yaitu aplikasi pengendali lampu menggunakan teknologi Arduino berbasis Android. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian.
Waktu dan tempat penelitian. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2023 sampai Mei 2023. Penelitian ini dilakukan di lokasi Jalan Pemuda nomor 8 Tagar Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Alat penelitian. Alat hardware-nya yaitu laptop, handphone, Arduino Uno, kabel jumper, sensor, relay. Kemudian software-nya Microsoft Office 2010 dan Arduino. Kemudian bahan penelitiannya yang pertama lampu, yang kedua solder, yang ketiga tang runcing, yang keempat timah, yang kelima ISD 1820. Flowchart-nya yang pertama yaitu mulai, kemudian pengumpulan data, kemudian identifikasi masalah, kemudian analisis kebutuhan sistem, kemudian perencanaan sistem, kemudian implementasi, kemudian pengujian, kemudian sesuai, kesimpulan, dan selesai. Jika pengujian sesuai, maka akan lanjut ke kesimpulan, dan jika tidak, akan kembali ke perencanaan sistem. Jadwal penelitian. Pengajuan judul di minggu pertama Februari, kemudian seminar proposal di minggu kedua Februari, pengumpulan data dan penelitian di minggu ketiga dan keempat Februari, kemudian analisis dan perancangan alat minggu pertama di bulan Maret, kemudian pembuatan alat minggu kedua sampai minggu kedua Maret sampai minggu kedua April, kemudian pengujian alat di minggu ketiga April sampai minggu pertama Mei, kemudian pembuatan laporan dari minggu pertama Februari sampai minggu kedua Mei, kemudian seminar hasil minggu ketiga Mei, kemudian ujian tutup minggu keempat Mei. Itulah yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.